saya Muhammad Hidayat Bibi. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman dalam prinsip kimia hijau. Prinsipnya itu adalah kajian di bidang kimia yang memfokuskan pada penerapan jumlah prinsip yang merancang menggunakan produksi bahan kimia untuk mengurangi pemakaian atau produksi bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan. Permasalahannya adalah yang dapat muncul topik penggunaan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman antara lain adalah sebagai berikut. Pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman biasanya membutuhkan biaya yang lebih mahal. Pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman dapat memerlukan waktu yang lebih lama untuk pelaksanaan reaksi. Contohnya adalah satu, penggunaan pelarut aseton dalam reaksi esterifikasi di mana aseton bertindak sebagai pelarut untuk membantu reaksi asam dan alkohol dalam pembentukan ester. Dua, penggunaan pelarut air dalam reaksi hidrolit di mana air bertindak sebagai pelarut yang memfasilitasi pemecahan ion senyawa dengan menyerap ion hidrogen dan ion hidroksida. Penggunaan pelarut asam asetat dalam reaksi pengaraman di mana asam asetat bertindak sebagai pelarut yang membantu dan pembentukan garam dengan bereaksi dengan basa. 4. Penggunaan pelarut N-heksana dalam reaksi ekstraksi di mana N-heksana digunakan untuk mengekstraksi senyawa non-polar dari campuran dengan senyawa polar. 5. Penggunaan pelarut asam klorida dalam reaksi netralisasi di mana asam klorida bertindak sebagai pelarut yang membantu dalam pembentukan garam dengan bereaksi dengan basa. Solusinya adalah pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip kimia hijau, yaitu untuk mengurangi limbah maupun potensi bahaya yang diberikan oleh reaksi kimia maupun kondisi reaksi. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Safira. Saya akan menjelaskan prinsip yang keempat dari kimia hijau, yaitu mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Definisi: perancangan bahan kimia yang lebih aman atau design safer chemicals. Prinsip kimia hijau ini menjelaskan bahwa produk kimia harus dirancang untuk mempertahankan fungsinya sekaligus meminimalkan toksisitas. Tujuan prinsip: dengan mengingat hal ini, prinsip 4 adalah pengingat bagi para ahli kimia bahwa merupakan tanggung jawab kita untuk merancang sebuah bahan kimia agar tidak hanya efisien sesuai tujuan, namun juga mengurangi toksisitas sesuai dengan desainnya. Teori: Alice Hamilton pada tahun 1928 terlihat jelas bahwa banyak bahan kimia yang berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Contoh penerapan kimia hijau yaitu mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman adalah perubahan pada proses pembuatan PVC dan nilon. Masalah yang dihadapi dulu proses pembuatan PVC dan nilon menggunakan asam adipat dan dari benzena sebagai bahan dasar yang memiliki risiko berbahaya bagi kesehatan. Solusinya, sekarang proses pembuatan PVC dan nilon menggunakan asam adipat dari glukosa yang lebih baik bagi kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Akram Al-Dafi. Saya akan menjelaskan prinsip kimia hijau yang itu penggunaan bahan baku terbarukan. Prinsip ini menekankan penggunaan bahan dasar yang sifatnya tidak bisa diproduksi atau dicari. Prinsip ini juga mengedepankan pemakaian bahan produksi yang dapat diperbarui supaya meminimalisir risiko kerusakan lingkungan. Contohnya yaitu menggunakan tenaga air untuk diubah menjadi listrik. Tenaga angin digunakan untuk menggerakkan kincir angin yang nantinya diubah menjadi energi listrik juga. Masalahnya yaitu pengolahan masih membutuhkan biaya yang cukup besar dikarenakan belum tersedia fasilitas di berbagai tempat dan dibutuhkan akomodasi yang cukup besar. 2. Investasi yang masih terkendala karena perlu dilakukan pembangunan instalasi baru skala besar. Solusinya yaitu memperbanyak fasilitas di banyak tempat, membangun instalasi, manfaatkan panas inti bumi yang memiliki jumlah melimpah, dan lain-lain sebagainya. Ya, perkenalkan, nama saya Bima dan saya ingin menjelaskan nomor 6, yaitu efisiensi energi. Efisiensi
Efisiensi energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam menggunakan sebuah peralatan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi. Permasalahan dalam mendesain efisiensi energi dalam dunia hijau dapat meliputi: 1. Penggunaan energi yang tidak efisien. Banyak proses kimia tradisional menggunakan energi dalam jumlah yang besar, dan ini dapat menjadi pemborosan sumber daya. Penggunaan energi yang tidak efisien juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. 1. Penggunaan energi terbarukan. Menggantikan sumber daya energi fosil dengan energi terbarukan seperti matahari, angin, biomasa membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memaksimalkan efisiensi energi. Misalnya, penggunaan panel surya dapat memasuk energi yang diperlukan untuk proses kimia. 2. Penggunaan katalis. Mudah-mudahan dalam kimia hijau mendorong penggunaan katalis yang dapat meningkatkan efisiensi reaksi dan mengurangi suhu dan tekanan yang diperlukan. Katalis bekerja dengan mempercepat reaksi kimia tanpa diproduksi oleh reaksi itu sendiri, yang mengurangi penggunaan energi dalam skala besar. 2. Penggunaan bahan kimia racun. Beberapa reagen atau agen pembungkus yang digunakan dalam proses kimia konvensional memiliki dampak yang berbahaya terhadap kesehatan lingkungan. Misalnya penggunaan bahan dari basis gas kita melakukan dampak lingkungan. 3. Daur ulang dan pemulihan energi. 5. Proses kimia hijau berbahaya untuk menggunakan limbah dan memanfaatkan kembali limbah yang dihasilkan oleh suatu reaksi kimia dapat dapat digunakan melalui teknologi seperti eksplorasi biogas atau biogas panas. 6. Memanfaatkan energi limbah, efisiensi energi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. 4. Penggunaan reagen yang efisien. Penggunaan reagen yang efisien dapat menghasilkan energi samping yang lebih tinggi dari pemborosan energi dalam menghasilkan hasil yang kemudian dilakukan yang tepat dan proses yang tepat dapat menjadi energi hijau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahman. Ini saya akan jelaskan nomor 8 mengurangi bahan turunan kimia. Prinsip ini berkaitan lagi dengan efisien penggunaan energi bahan dasar bahan-bahan kimia dalam produksi tujuan pencegahan limbah berlebihan dan berbahaya. Pencegahan terjadi limbah di tempat pertama. Sebisa mungkin kita mengolah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat, menggunakan reaksi dan peralatan yang aman pada aktivitas sehari-hari, melakukan perubahan reaksi secara selektif dan juga efisien. Permasalahan bahan kimia masih banyak diproduksi plastik yang berbahan dasar petroleum. Masih terdapat produksi gas dan bau yang mengandung senyawa organik yang mudah menguap atau POC dengan berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Masih banyak produksi ambisius yang terbukti berbahaya bagi kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Efisiensi energi adalah